Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Andini, NPM 005. Di sini saya akan membacakan hasil tugas epidemiologi penyakit tidak menular. Yaitu pertama, soalnya mengemukakan level pencegahan penyakit dengan penjelasan dan memberikan contoh pada penyakit tidak menular. Yang pertama ada health promotion atau promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, pendidikan kesehatan sangat diperlukan, misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Contohnya seperti penyediaan air di rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran, air limbah, higiene perorangan, rekreasi, sex education. Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Selanjutnya ada specific protection atau perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu. Contohnya yaitu orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena penyakit tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit yang mengincarnya, sehingga memerlukan perlindungan yang khusus. Selanjutnya ada early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Upaya pencegahan ini merupakan langkah pertama ketika seseorang jatuh sakit. Sasarannya adalah orang-orang yang telah jatuh sakit agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan secepatnya pula diberikan pengobatan yang tepat. Contohnya seseorang yang telah jatuh sakit lalu segera diidentifikasi dan secepatnya pula diberikan pengobatan yang tepat. Selanjutnya ada disability limitation atau pembatasan kecacatan. Karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Pada tahapan ini dapat disebut juga pengobatan yang sempurna karena kecacatannya yang ditakutkan terjadi. Disebutkan pengobatan kepada penderita tidak sempurna. Contohnya perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk dimungkinkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif. Dan yang terakhir ada rehabilitation atau rehabilitasi, merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan ditunjukkan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan, sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dan sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal. Contohnya terapi kerja di rumah sakit serta menyediakan tempat perlindungan khusus. Selanjutnya soal nomor 2, mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh masalah yang muncul pada pencegahan penyakit tidak menular. Contoh hambatan yang muncul saat kegiatan pemberdayaan manusia dalam pengendalian penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan serta konsep dari kader kesehatan setempat. Keterampilan dalam melakukan pelaporan dan penulisan data yang kurang sehingga data yang dihasilkan tidak begitu baik. Selain itu, kurangnya kepercayaan dari kader dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya nomor 2, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang masih acuh tak acuh terkait dengan kegiatan program pemberdayaan yang dilakukan, masyarakat memikir hanya menghabiskan waktu mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama bapak-bapak dan pemuda. Selanjutnya yang ketiga, pesan kesehatan dan media massa masih kurangnya informasi kesehatan yang ada di masyarakat seperti poster atau media lainnya. Yang keempat ada karakteristik sosial dan budaya, dan yang terakhir kurangnya dukungan ke holder. Selanjutnya soal nomor 3, mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh tantangan dalam pencegahan penyakit tidak menular. Contoh tantangan yang muncul saat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular. Yang pertama, tingginya mobilitas dan padat aktivitas masyarakat. Masyarakat banyak menghabiskan waktu dari pagi hingga sore, sehingga ketika diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan, sebagian besar beralasan lelah setelah mengerjakan pekerjaan yang
pekerjaan dan ingin beristirahat. Yang kedua, sistem birokrasi yang lama dan panjang. Lamanya proses pengurusan surat menyurat dan pelayanan yang berbelit-belit membuat fasilitator atau provider menunggu cukup lama untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Dan yang ketiga, pengalaman intervensi terdahulu oleh beberapa institusi. Program atau kegiatan baru yang akan dikembangkan akan membuat kegiatan tersebut tidak berhasil karena masyarakat menolak melainkan melanjutkan program yang sudah ada. Dan yang keempat, minimnya data kegiatan. Data-data yang dimiliki masyarakat khusus kesehatan masih sangat minim. Beberapa data yang hilang dan kurangnya pendokumentasian yang baik. Baiklah, itulah hasil dari tugas epidemiologi penyakit tidak menular. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.